dia siap untuk Iya. menunjukkan ijazah asli. Nah, I- apakah ini jawaban atau konferensi pers dari kuasa hukum ini nanti ini di pengadilan ini demikian adanya, atau akan terjadi betul-betul yang dikatakan oleh Bang Jojo tadi, sidang itu masih sidang dagelan-dagelan super lucu kata Bang Jojo. Iya. Apakah masih seperti itu? Iya Ustadz. Untuk pidana kita Nah, pesimis ya. pesimis Pesimis ya. artinya tidak mungkin akan diproses kan begitu. Oh, Artinya stuck begitu lah. Atau jalan di ya, tempat pidana. Nah, yang untuk perdata ini ya kita sudah menggugat sudah sampai 2 kali prosesnya. ya. Kan masih hakim malah mengatakan tidak berwenang seperti itu. Hmm, Artinya seperti apa yang diungkapkan oleh Hasibuan Junior itu, saya bilang istilah saya gitu ya, ya. Yakub. Ya, Yakob itu. Nah, itu kan hanya gertak sambal seperti itu. Artinya, Hmm, siapa yang akan memulai? Apakah kita akan menggugat perdata lagi, Ustadz? Seperti itu. hmm. Itu harus dimulai lagi, Ustadz. Kita mengajukan gugatan lagi dari awal seperti itu, bla 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 dengan data-data, fakta-fakta dan bukti-bukti yang baru. Tapi kan itu sangat mudah sekali hakim mengatakan bahwa tentang kasus ini kita sudah menyatakan tidak berwenang kasus ini. Selesai lagi, Ustadz. Tapi Jadi Bang kita mau Jojo, mencari ini gelombang tuntutan ini sangat besar sekali. Yang ya. terakhir ini kemarin Bang Jojo, ini adalah tim hukum dari Pak Dr. Taufik dan juga kawan-kawan itu juga melakukan gugatan di Pengadilan Iya, Negeri mendaftarkan Surakarta. gugatan Pengadilan Negeri Solo. Ya. Nah, Hmm. itu dia menuntut kepada sekolah SMU Pak Jokowi, Hmm. menuntut juga kepada UGM, dan juga menuntut kepada Pak Jokowi itu Ini sepertinya ya. bagus Ustadz menurut saya karena wilayahnya Ah, wilayah yang baru. Kalau kami kan Jakarta ah, Pusat, beliau kan di Solo, kan hmm, begitu. Jadi yang gugatan kami yang perdata itu di Jakarta Pusat 2 kali dan hmm. Dr. Taufik itu menggugat di Solo itu bagus menurut saya Bagus karena ya. wilayah pengadilannya berbeda, kan seperti itu. Jadi kita nggak tahu walaupun hasilnya bagaimana kita belum tahu ya. Nah, Nah, tapi paling tidak kalau di Jakarta boleh saja kita majukan lagi Ustadz. Tapi ya begitulah kalau ya kan ketua pengadilannya juga ditangkap Ustadz iya, iya, dalam iya. kasus yang lain. Iya, nah, terakhir Bang Juju ya, Iya. kalau situasi ya pengadilan terhadap ya dugaan ijazah palsu ini terus-menerus seperti sidang dagelan yang super lucu terus ini terjadi, ini sudah sangat jelas telah menghancurkan ya oknum-oknum ini di institusi kepolisian sampai terkenal tagar-tagar bayar polisi ya. Nah, Iya. sepertinya ini juga akan menjatuhkan reputasi dari hakim dan jaksa ini. Ya, Oh, Bang bukan Jojo. jatuh lagi, udah di penjara Ustadz. Sudah di penjara, sudah Udah hancur di ya. penjara 2 hari yang lalu itu ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mantan ketua Hmm. Pengadilan Jakarta Pusat Hmm. di penjara dan mobilnya minta ampun mewah-mewah sekali mobilnya 20 mobil motor mewahnya ada 30 biji udah nggak masuk akal Ustadz. Ya, 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 Itu beli dari ya. mana gitu loh. Berarti tagar-tagar dari netizen ya jaksa ya jika ada kasus serahkan amplop berarti benar itu ya. Iya. Gitu ya. Dan beliau ini ditangkap ini Ustadz 2 hari yang lalu itu adalah termasuk hakim yang mensidangkan kasusnya Habib Rizik Sihab. Allah Akbar. Betul Ya, itu. Iya, di Jakarta Pusat. ya, Waktu betul saya juga waktu itu kan sidang juga. luar biasa ini ya. Iya. Kehancuran dari institusi Jadi rusak bejat kita mau institusi berharap apa lagi berharap dari sama hakim, berharap sama ya. pengadilan, udah nggak bisa lagi Ustadz. Mau berharap sama siapa? Satu-satunya ya turun ke jalan. Tapi dengan gelombang yang sangat besar dan tidak pernah berhenti ini, ya bagaimana kira-kira masa depan ya tuntutan terhadap ijazah palsu Pak Jokowi ini? Kira-kira Asumsi endingnya, saya, ya, asumsi saya memang tekanan yang lebih pressure yang lebih kuat itu memang dari ya, publik ya, tekanan ya, publik hal ini. Yang kedua adalah situasi politik negara kita, pimpinan ya, tertinggi negara kita yaitu sekarang Presiden Prabowo. Apakah beliau sampai saat ini masih berada di bawah ketiaknya Jokowi? Kan itu persoalannya. ya, Ataukah itu hanya suatu strategi strategi politik beliau bahwa untuk jangka waktu atau sementara ini beliau seolah-olah mendukung Jokowi
atau katakanlah melindungi Jokowi gitu. Tapi dalam waktunya nanti. Tapi kan ini sudah hampir 6 bulan, Ustaz. Ya, Sudah hampir 6 bulan. Apakah akan berubah? Nah, itu yang rakyat harapkan. Kalau nggak berubah juga, Ustaz, kita nggak tahu apa yang akan terjadi begitu. iya, 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 Reformasi jilid kedua bisa-bisa. iya. Tolong Bang Jujuk jangan ditahan dulu ya. Kita ke wartawan muda politik Islam ini, Bung Khairuddin ya. Bung Khairuddin, sepertinya situasi semakin memanas ya. Nah,